konteks itu memang memiliki perbedaan. Namun, dua konteks itu juga menjadi pertentangan di berbagai negara. Iya. Mikro dan makro. Untuk ruang lingkup dari ekonomi mikro sendiri apa Pak? Dan tujuannya itu apa Pak? Terbentuknya ekonomi mikro. Namun secara real, secara keadaan tahun 97-98 membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi kelam. Hal itu terjadi karena krisis. Kita ketahui bahwa tahun 97 pada sebenarnya kegiatan ekonomi itu baik-baik saja. Tapi semenjak triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin merosot. Dibuktikan triwulan 1 pertumbuhan ekonomi kita tahun 97 itu mencapai 8%. Triwulan 2 6%. Triwulan 3, triwulan 4 pertumbuhan ekonomi kita makin merosot. 2% di triwulan ketiga, triwulan 1 1%. Hingga memuncak di triwulan 1 tahun 1998 minus 6%. Namun perlu digarisbawahi perlu digarisbawahi UMKM lah yang tidak terkena dampak daripada krisis ekonomi itu. Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak krisis Indonesia tahun 97-98 hingga sekarang di tahun 97 hingga 2012 menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap lapangan pekerja hingga 85 juta hingga 107 juta. Ya, itu mulai tahun sejak krisis hingga 2012. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto itu mencapai 61%. Sisanya 30% itu kontribusi berdasarkan usaha besar. Namun ini karena pandemi, pandemi ini membuat UMKM sebenarnya menjadi salah satu yang terkena efek negatif. Krisis juga dia. Makanya berbeda. Kalau UMKM tahun 97, UMKM yang tahun 2020 berbeda. Berbeda konteksnya. 97-98 dia masih mampu bertahan. Krisis 2008 dia mampu bertahan. Tapi di tahun 2020 hampir 98% UMKM usaha mikro anjlok. Atau 63 juta usaha mikro banyak yang tutup. Itu membuktikan data menurut Badan Pusat Statistik. Itu perbedaannya ya. Itu perkembangan sejarah Indonesia. Namun penelitian menurut Litbang Kompas hampir 77% UMKM mampu menyerap lapangan pekerjaan. Artinya meskipun saat ini UMKM tidak dapat berkembang, tetapi masih memiliki potensi pasar. Salah satunya dengan nanti go digital. Nah, target 2021 Kominfo itu sesudah mencapai 13,7 juta ya, 13,7 juta UMKM sudah go digital dari 64 juta UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Menarik nih Pak untuk UMKM digital, tapi ada juga yang sebelum pandemi yang kita kenal adalah UMKM berbasis tradisional. Nah, untuk yang pandemi seperti ini lebih cocok yang mana Pak di antara kedua hal tersebut? Pasti jelas yang digital. Digital ya Pak Ya, yang kalau digalakkan. tradisional itu kan masih bersifat konvensional. Apalagi ada pembatasan-pembatasan. PSBB, PPKM itu yang membuat usaha mikro kurang berkembang. Maka perlu namanya go digital. Makanya sekarang sudah 13,7 juta UMKM sudah go digital. Artinya mereka memasarkan produknya melalui digital secara online. Pandemi COVID sejak masuknya di tahun 2020 di Indonesia sudah merubah adaptasi kita. Serba online, serba teknologi. Inilah yang benar dihadapkan yang namanya era revolusi industri. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, di masa pandemi UMKM mendapat keuntungan semestinya, tapi kita harus juga menerapkan go digital tadi. Itu bagaimana cara kita memberdayakan UMKM di masa pandemi tapi berbasis digitalisasi?
memang saat ini pemerintah sedang fokus sedang fokus untuk mengantisipasi supaya UMKM ini tidak gulung tikar. Salah satunya bagaimana pemerintah mendorong UMKM melalui pemberdayaan. Salah satu contohnya adalah tadi digital, melakukan workshop supaya UMKM ini go digital, melakukan pelatihan, mendorong kreativitas. Itu salah satu konteks bagaimana pemerintah mendorong UMKM supaya tidak gulung tikar. Berkata itu tidak gulung tikar. Karena UMKM kan mampu tadi, menurut penelitian 77% mampu menyerap tenaga kerja. Itu perlu dorongan dari semua pihak supaya UMKM tidak mati seperti itu. Iya, menarik ya Pak ya. Artinya pemerintah sudah mendorong UMKM sendiri. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa terjun ke dalam hal tersebut. Nah, untuk kita terjun ke dalam UMKM sendiri Pak, ada atau tidak? Pasti ada, maksudnya langkah-langkah yang harus kita lewati sesuai dengan prosedur yang telah diaturkan oleh pemerintah. Itu prosedur. Kalau misalnya kita selaku UMKM, prosedur memang sudah ada dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kita ingin mendaftarkan diri misalnya dalam administratif, ada namanya surat izin usaha perdagangan. Itu salah satu bentuk legalisasi, Tapi sebelum administrasi itu tersebut, kita perlu yang namanya itu adalah manajemen. Kita tentukan konteks manajemen usaha seperti apa. Manajemen usaha seperti apa. Kita harus memanage bagaimana supaya usaha kita ini dapat berkembang di masyarakat, apalagi di era pandemi. Pandemi. Yang kedua, kita harus melihat potensi produk apa yang akan berkembang di masa pandemi. Pasti yang bersifat online. Iya, yang mudah ya Pak ya. Apalagi sekarang kan YouTuber, itu kan salah satu pekerjaan yang memang menjadi aspek yang sangat digemari, menghasilkan uang banyak, di-subscribe. Itu kan salah satu bentuk yang memang membawa kebiasaan baru kita. Tak terlepas itu ya. Nah, yang ketiga adalah menimbulkan keunggulan produk kita. Produk kita nih harus kita tonjolkan keunggulannya apa dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Itu yang harus kita baca. Yang keempat baru administrasi. Makanya kalau dalam konteks mikro itu ada 3 hal. Konteks ekonomi mikro itu ada 3 hal yang harus dipikirkan. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Berarti produsen harus memikirkan barang apa atau jasa apa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, untuk siapa. Masa kita memproduksi tapi kita tidak tahu untuk siapa barang ini. Itu kan salah satu konteks yang harus dibaca oleh produsen. Nah, berarti ada 3 hal juga yang perlu kita tekankan untuk masuk ke dalam UMKM dari sektor ekonomi mikro tadi adalah yang pertama itu mau produknya apa, terus nanti kita memasarkannya seperti apa, dan ditujukan kepada siapa produk ini. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaannya nih untuk semua kalangan, terutama Bapak sebagai seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bagaimana cara kita berpikir ekonom yang dapat digunakan mahasiswa atau masyarakat untuk melihat peluang bisnis tersebut, Pak? Kita sebagai seorang masyarakat umum, saya tidak menganggap saya sebagai dosen, tapi masyarakat umum, kalau di dalam ekonomi mikro ada yang namanya perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang di awal tadi yang saya jelaskan, kita harus bersifat rasional. Rasional di sini artinya kita harus menyesuaikan dari kebutuhan. Baik dalam konteks preferensi konsumen, baik dari konteks keterbatasan anggaran, baik dari konteks pilihan. Pilihan itu kan antara 2, preferensi dan keterbatasan anggaran. 2 aspek itu perlu yang namanya salah satunya adalah konteks bagaimana kita bisa melihat preferensi dan keterbatasan anggaran. Itu yang dilihat adalah bagaimana
konteksnya, sesuai harus bersifat rasional, sesuai harus dengan kemampuan, jangan memaksakan, ya, sesuai anggarannya berapa disesuaikan. Itu artinya itulah yang diinginkan seorang ahli ekonomi masyarakat bersifat rasional. Rasional dalam melakukan tindakan, melakukan kebutuhan, ya. Karena kita lihat bahwa biasanya ekonomi inflasi terjadi karena kebutuhan masyarakat melebihi dari kemampuan produsen dalam menghasilkan faktor-faktor produksi. Ya kan? Karena manusia itu kan keinginannya tidak terbatas, tapi kemampuan faktor-faktor produksinya terbatas. Nah, situ yang harus kita lihat. Harus bersifat secara rasional mungkin. Islam juga mengajarkan seperti itu. Kita perlu bersifat rasional dalam menentukan sebuah pilihan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana cara kita menjaga optimisme sebagai pemulihan ekonomi melalui ekonomi mikro? Iya, optimis kita pasti ada. Iya. Untuk menjaga optimis tadi kita perlu yang namanya mendorong kreativitas, mendorong inovasi. Kreativitas dan inovasi didorong dengan kita harus melek akan teknologi, ya kan? Supaya kita tidak tertinggal jauh dari masyarakat-masyarakat yang sudah keluar dari krisis pandemi. Nah, itulah yang harus kita dorong, yang kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa kita harus optimis, dan salah satunya kita harus bersifat juga rasional. Karena itu memang konteks teori tidak bisa dipisahkan. Bersifat rasional maka itu akan berdampak kepada pemulihan ekonomi, kebutuhan kita harus kita kontrol. Kita harus lihat bagaimana kemampuan si produsen dalam menghasilkan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, dan keahlian. Seperti itu. Baik, untuk Sobat Jais, itulah tadi pembahasan saya dengan Bapak Yusuf mengenai ekonomi mikro dan UMKM. Mungkin ada closing statement dulu dari Bapak mengenai materi hari ini? Ya, baik. Bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita selaku masyarakat, kita selalu optimis, ya, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi UMKM, ya, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, mendorong ekonomi kreatif, mendorong inovasi, mendorong kreativitas. Itulah salah satu supaya UMKM dapat bertahan, ya, dan juga menjaga demand dan supply bagi masyarakat dan produsen. Satu sisi juga UMKM perlu kita kembangkan, ya, khususnya bagi masyarakat yang memang saat ini terkena dampak pandemi. Pandemi bukan menjadi suatu halangan bagi kita untuk berkreativitas. Pandemi mengajarkan kita bagaimana kita merubah adaptasi kita menjadi adaptasi baru, menjadi kebiasaan baru menghadapi yang namanya era revolusi industri. Kita perlu kreativitas, kita perlu inovasi, kita perlu teknologi saat ini untuk segera bangkit dan segera bisa menghadapi pemulihan ekonomi di Indonesia. Oke, itulah pembahasan kita. Terima kasih kepada Bapak Yusuf mengenai ekonomi mikro dan UMKM. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak, mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini. Saya Dita Julianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.